Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik semua. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Doa selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Muzaki Hasim, Khair Nabil, Imratus Saadah, Imla Gebi, Mar'akonita Lillah, Alda Murtaza. Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Baik, Pak Guru sebelum menjelaskan materi terlebih dahulu, apakah ingat materi yang sebelumnya? Bagus kalau sudah ingat semua. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Apakah tahu Sunan Muria? Baik, Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu. Sunan Muria disebut dengan Raden Umar Said. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Prawoto, nama aslinya Raden Umar Said. Ia menyebarkan Islam di kawasan lereng bumi Sunan Muria sekitar 18 km utara kota Kudus, Jawa Tengah. Ia lahir pada sekitar tahun 1450. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran dari Sunan Muria, tapi dalam sejarah tercatat ia wafat tahun 1551. Sejak kecil Sunan Muria sudah tertarik belajar ilmu agama. Secara langsung ia belajar kepada Sunan Kalijogo. Silsilah dan asal mula Sunan Muria tidak banyak dicatat dalam tulisan sejarah Jawa. Meskipun demikian, ahli sejarah Kalijogo sedangkan ibunya bernama Dewi Sara putri Syekh Maulana Ishak. Sejak kecil Sunan Muria sudah tertarik belajar ilmu agama. Secara langsung ia belajar kepada Sunan Kalijogo, sang ayah ketika remaja ia melanjutkan berguru kepada Ki Ajeng Ngero di daerah Pati, Jawa Tengah. Ketika hasil didikan sang orang tua guru menjadi Sunan Muria seorang yang paling alim, cerdas, dan rendah hati. Meskipun keturunan bangsawan, ia lebih suka bergaul dengan masyarakat kalangan bawah karena hal itu mengetahui kondisi, keluhan, dan perlu kebutuhan masyarakat. Dakwah Raden Umar Said yang disebut Sunan Muria. Sunan Muria memiliki pengaruh dan peran besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Secara dakwah tidak jauh berada dengan Sunan Kalijogo sang ayah. Ia dekat dengan masyarakat kalangan bawah. Dengan berada di tengah masyarakat, ia memahami kehidupan masyarakat sehingga lebih mudah mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Sunan Muria mendirikan masjid sebagai pusat dakwah. Sunan Muria membangun masjid di Desa Culo, Kudus, mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan juga tempat dakwah pada masyarakat. Masjid ini bangun ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Saat ini Masjid Sunan Muria masih berdiri. Untuk mencapai Masjid Sunan Muria harus melewati banyak 432 anak tangga. Membangun masjid di
Masjid ini di awalnya terlihat sangat megah hingga mengundang pujian masyarakat, namun Sunan Muria membakar masjidnya dan membangun kembali dengan bangunan yang lebih sederhana. Sunan Muria berdakwah mulai dari seni dan budaya. Gamelan atau wayang menjadi media dari Sunan Muria dalam mengajarkan agama Islam seperti yang dilakukan beberapa wali sebelumnya. Sunan Muria tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran tauhid dan ajaran Islam yang di dalamnya. Baik, dari pengertian dari Pak Guru jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak dari penjelasan Pak Guru tadi? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ini Pak Guru ada video tentang Sunan Muria. Disimak baik-baik ya anak-anak. Kebudayaan Islam materi Sunan Muria. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, biografi Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah seorang penyebar Islam di Jawa yang tergabung dalam kelompok Wali Songo. Wilayah dakwah Sunan Muria meliputi Kudus, Pati, dan sekitarnya, terutama di daerah-daerah pedalaman di Gunung Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria menggunakan metode kursus untuk menyampaikan dakwah. Kursus ini diadakan untuk pedagang, pelaut, rakyat kecil, dan nelayan. Beliau memberikan pengajaran tentang cara bercocok tanam, berdagang, serta cara melaut. Hal ini semakin mempermudah penyebaran agama Islam karena masyarakat semakin menguasai keterampilan sesuai yang diajarkan Sunan Muria. Nah, asal-usul Sunan Muria. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1513 Masehi dan memiliki nama kecil Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Raden Umar Said, yaitu nama yang diberikan ayahnya di waktu kecil. Raden Prawoto adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh adalah saudara dari Sunan Giri yang merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak. Jadi Sunan Muria masih keponakan dari Sunan Giri. Raden Prawoto tinggal di Gunung Muria, tepatnya Puncak Colo yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Oleh karena itu, Raden Prawoto terkenal dengan nama Sunan Muria. Peninggalan bersejarah Sunan Muria. Masjid Sunan Muria. Masjid Sunan Muria terletak di Kudus, sama dengan Masjid Menara Kudus. Lokasi tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Lokasi masjid ini tidak seperti lokasi pada umumnya, melainkan berada di puncak Gunung Muria. Di area masjid terdapat makam Sunan Muria. Keunikan dari Masjid Sunan Muria adalah bahan-bahan bangunan dan interiornya yang sangat indah. Tembang Macapat. Sunan Muria dikenal sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti. Tembang Kinanti berisikan pembimbingan atau tuntunan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Yang kedua adalah tembang Sinom, diambil dari nama tumbuhan. Tembang Sinom merupakan ajakan Sunan Muria kepada pengikutnya untuk meneladani perilaku baik Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya yang selalu berbakti pada masyarakat dan negara. Makam. Sebuah bukti perjuangan Sunan Muria untuk selalu diingat adalah dengan cara berziarah ke makam beliau yang menjadi satu kompleks dengan Masjid Sunan Muria yang terletak di atas Gunung Muria. Tanaman karomah. Sunan Muria bersama masyarakat sekitar pernah membudidayakan beberapa tanaman. Tanaman tersebut adalah pakis haji dan buah parijoto. Pakis haji adalah tanaman karomah yang dipercaya mampu mengusir hama tanaman, yaitu tikus. Buah parijoto. Buah parijoto adalah buah yang banyak diburu oleh wanita yang sedang mengandung di Colo. Mereka percaya bahwa buah ini berkhasiat untuk menjaga janin mereka. Situs air Gentong Keramat. Situs air ini terletak di sekitar pemakaman Sunan Muria yang biasanya menawarkan peziarah untuk membawa air gentong ini sebagai salah satu alternatif untuk mengobati. Peran Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan dakwah kepada rakyat kecil dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang dan banyak berinteraksi dengan rakyat dibandingkan di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan Tobo Ngali, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, Sunan Muria lebih mudah mengajak masyarakat untuk menerima agama Islam.
Sunan Muria juga mengajarkan masyarakat agar menjaga kelestarian alam. Bagi Sunan Muria, alam yang dihuni manusia harus dirawat dan diruat sedemikian rupa. Alam harus diperlakukan secara adil dan bijaksana. Manusia harus membangun hubungan yang harmonis dengan alam. Dengan demikian, maka akan terwujud kehidupan yang lestari secara berkelanjutan. Nah, anak-anak, itu tadi sejarah kebudayaan Islam materi Sunan Muria. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Oke, dari video tadi yang Pak Guru paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Kalau memang ada ditanyakan, Pak Guru akan kasih PR dikumpulkan minggu depan. Nanti Pak Guru akan share soalnya, mohon dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum Pak Guru akhiri pelajaran kita hari ini, semoga pelajaran kita dari awal sampai akhir semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.